Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah persembahan bisa diserahkan kepada atas nama Gembala dan seluruh jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Untuk mendukung pelayanan kami, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Salam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk saat ini kita masih bersama-sama boleh datang kepada Tuhan untuk menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Dan kita akan mengawali ibadah kita akan berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk saat ini di mana Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap kehidupan kami, dan Kau telah memberkati dalam segala aktivitas kami sepekan ini Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau menyembah Engkau melalui ibadah kami saat ini Bapa. Kiranya Tuhan sendiri akan kuasai hati dan pikiran kami dan melayakkan kami Tuhan untuk memuliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih Bapa atas segala semua apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami mau serahkan Tuhan ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tempat yang ku rindukan, napas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga Kau mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan,
untuk selamanya. Hiduplah dalamku, bawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya, Yesus untuk selamanya. Hiduplah dalamku. Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Salam, selamat berjumpa kembali di ibadah kita yang kita akan lakukan, dan kita sudah sampai pada hari terakhir di bulan pertama tahun 2021 ya, yaitu ibadah pada tanggal 31 Januari tahun 2021. Kita bersyukur karena sampai hari ini saya dan Bapak sekalian masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh kembali menyembah dan melayani Engkau. Dan tiba saatnya bagi kami dalam ibadah ini menikmati isi hati-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Roh Kudus beracara dalam pemberitaan firman-Mu, juga menguatkan kami supaya kami bukan hanya sekedar mendengar dan tahu kebenaran ini, tapi kami hidup di dalam kebenaran ini Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga sampai kepada ijawanta kebenaran hidup dalam hidup kami sungguh butuh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Ada begitu banyak ayat yang akan kita baca. Mohon kesabarannya karena Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mencatat atau bisa juga sempat ikut ya, akan kita lihat ya bersama-sama. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah belajar cukup banyak hal-hal yang mendasar yang menolong kita untuk bisa bagaimana menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini dengan impian kita dan kerinduan kita. Ya, ada perencanaan yang ideal yang harus kita buat, bagaimana kita membuat perencanaan, dan minggu lalu kita sudah bahas juga tentang bagaimana kita perlu menggunakan waktu atau kesempatan secara tepat guna. Mengapa? Karena di minggu kemarin yang kita belajar kemarin, kita melihat bahwa setiap kita mempunyai pengharapan yang pasti itu ada di tangan Tuhan, gitu ya, ada di tangan Tuhan. Dan hari ini kita mau melihat yaitu bahwa salah satu peran besar yang tidak kalah pentingnya dari faktor-faktor yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan yang bisa membantu dan menentukan kesuksesan hidup kita dalam menjalani kehidupan di tahun 2001, bahkan juga kehidupan kita selamanya bersama Tuhan, adalah peran doa. Sekali lagi, peran doa dalam hidup saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya ya. Kita akan melihat pentingnya doa di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Jadi kita hari ini topik kita adalah peran doa dalam hidup orang percaya. Dan seperti apakah peran itu dan sepenting apakah peran doa itu di dalam kehidupan kita, akan kita baca di 1 Tawarik, kemudian 2 Tawarik, dan Yesaya, dan ada begitu banyak ayat lain ya. Yang pertama kita akan buka dulu di 1 Tawarik ya. Pasal yang keempat, 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita sudah
hafal di sana. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di Yeremia, kita akan melihat di Yeremia. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12 13. Ayat 12-19, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Dan masih banyak ayat-ayat lain lagi ya. Dan satu yang saya ingin kita baca ialah bahwa di Yeremia 32 ayat yang ke-17. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang terentang. Tiada suatu pun yang mustahil untukmu. Amin. Sejauh itu kita sudah membaca beberapa ayat dari firman Tuhan, dan diberkatilah dia yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Dan tadi sebagaimana saya katakan bahwa salah satu faktor penentu kesuksesan seseorang yang seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, walaupun kita tahu itu adalah faktor yang sangat mendasar, yaitu doa, ya, doa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang doa, pasti semua orang sudah akan menjawab, waduh saya sudah tahu ya, tema itu usang, tema itu saya sudah tahu banyak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaan yang perlu kita renungkan secara serius dan dalam hari ini adalah, pertama, kalau kita memang benar-benar tahu doa, pertanyaannya adalah seberapa banyakkah orang percaya yang benar-benar meyakini bahwa doa itu sangat penting dan sangat bermanfaat dalam hidupnya. Yang kedua adalah seberapa banyakkah orang Kristen yang benar-benar telah menjadikan doa itu sebagai prioritas atau hal yang utama dalam kehidupannya dari hari ke hari. Dan yang ketiga, seberapa banyakkah orang Kristen yang hari ini benar-benar tekun dan setia berdoa, baik secara pribadi, keluarga, kelompok, maupun dengan doa-doa rantai doa dan seterusnya. Seberapa banyak? Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kalau kita berbicara tentang doa, seringkali kita tahunya itu kan hanyalah minta. Tapi hari ini saya ingin kita melihat dulu beberapa prinsip sebagaimana yang sudah ada begitu banyak sebenarnya dalam ayat Alkitab, tapi kita akan melihat sebagian saja ya. Apa sih sebenarnya berdoa itu? Ya, itu pertanyaannya. Apa sih sebenarnya berdoa itu? Sebenarnya Bapak sekalian, berdoa bukan hanya meminta sebagaimana yang kita lihat di Mazmur pasal 3 ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara bisa baca itu. Dan kemudian Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, mintalah bukalah pintu, mintalah maka kamu akan mendapat, dan seterusnya ya, ada di sana ya. Dan bukan hanya sekedar minta Bapak sekalian, tapi bukan berarti kita tidak boleh minta gitu ya. Jadi seringkali kita salah persepsi di dalam doa. Doa itu tidak hanya sekedar minta, tapi ada juga di dalamnya adalah ucapan syukur, memuji Tuhan,
Jadi bisa saja Bapak Saudara sekalian, di dalam doa itu bisa saja kita hanya mengucap syukur karena begitu besar, begitu baik, begitu setianya Tuhan. Tuhan berkati, melihara, melindungi kita. Hati yang keluar dari rasa syukur karena sadar betul bahwa Tuhan sumber hidup kita, sehingga lahir ucapan syukur dan puji-pujian dari hati dan mulut kita. Itu juga bagian dari doa. Dan bukan hanya berhenti sampai puji-pujian. Juga kata doa itu berarti mendekatkan diri. Kalau yang dilihat di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-4 dan 5 itu melekatkan diri kepada Tuhan, berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, ya, menempelkan hidupnya sepenuhnya kepada sumber hidup itu. Di pasal 15 Injil Yohanes ayat yang ke-4. Kenapa sih kita perlu? Karena di luar dari Tuhan Yesus, sumber hidup kita tidak ada apa-apanya. Ya, kita tidak bisa berbuat banyak hal sebenarnya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, jika kita ingin menjalani kehidupan kita di tahun 2001 ini, bahkan tahun selanjutnya kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, maka hal mendasar yang tidak kalah pentingnya harus menjadi prioritas dari kehidupan kita adalah senantiasa berkomitmen untuk mempaut, melekatkan diri, menempelkan diri, menyatukan diri kepada pribadi sumber hidup kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Yang berikut bukan saja melekatkan diri, menghubungkan diri dengan Tuhan, tapi juga menyambung, mengkomunikasikan roh kita dengan roh Allah. Jadi pada saat seseorang berdoa tidak harus dengan kata-kata yang didengar oleh orang lain, tapi bisa saja juga pada saat kita di mana kita membuka hati kita, membuka roh kita, memberikan peluang kepada roh kita seluas-luasnya untuk menerima roh Allah, berkomunikasi dengan roh kita. Karena dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 itu, Bapak kalian bisa lihat di sana, Roma pasal 8 ayat yang ke-26, bahwa pada saat kita berdoa itu roh sedang membantu kita untuk menolong kita tatkala kita tidak lagi bisa benar di dalam hal mengungkapkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena itu peran roh di sana adalah peran Roh Kudus di sana. Demikianlah roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh Allah sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita mengetahui maksud roh Allah yang ada dalam hidup saya dan saudara sekalian, sesuai dengan kehendaknya sedang berdoa untuk saya dan saudara sekalian. Jadi karena itu kita harus benar-benar membuka hati kita, mengkomunikasikan roh kita dengan Tuhan, dengan rohnya Tuhan. Karena roh Tuhanlah yang tahu hati kita yang sesungguhnya, hidup kita, pergumulan kita, dan roh Tuhan juga yang tahu isi hatinya Bapa Surgawi. Karena itu kata berdoa itu tidak melulu minta, tapi bagaimana kita merenungkan, membuka hati kita, membuka hati jiwa kita, roh kita, supaya ada komunikasi, ada sebuah hubungan relasi yang sungguh terjalin antara roh saya dan roh Bapak Ibu sekalian dengan roh Tuhan, ya. Dan selain itu juga dikatakan kata berdoa juga artinya sikap hati yang sungguh memiliki kerendahan hati, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kata Yeremia ini yang kita bisa lihat di Tawarik ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya apa? Mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya yang maha kuasa. Tuhanlah satu-satunya sumber hidup kita. Tuhanlah satu-satunya yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kita. Jadi sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu sekalian. Doa itu menunjukkan seseorang sungguh mengakui Tuhan itu sumber hidupnya. Tuhan itu maha kuasa. Nah, kalau ada orang yang tidak mau berdoa, itu menunjukkan bahwa dia menganggap dirinya lebih hebat, ya, tidak butuh Tuhan, tidak sadar bahwa hidupnya dari Tuhan. Ya, karena itu dikatakan di sini bahwa merendahkan diri artinya mengakui Tuhan satu-satunya sumber hidup yang maha kuasa dan berkuasa melakukan segala sesuatu, termasuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi yang ada. Karena bagi Tuhan, sebagaimana tadi kita baca di Yeremia 32 tadi ayat yang ke-17, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Lalu bukan saja berhenti sampai merendahkan diri, tapi juga dengan tulus hati kita harus mengakui bahwa hidup kita itu sangatlah terbatas. Hidup kita itu sangat rapuh sekali. Hidup kita itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, ya.
Bapak Ibu sekalian, begitu kita jiwa roh kita diambil dari tubuh kita ini, ya sudah, kita tidak ada apa-apanya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya katakan Yesus, ini harus menjadi sebuah kesadaran mendalam di dalam kehidupan kita, mengapa doa itu menjadi hal yang sangat mendasar jika kita ingin menjalani kehidupan kita di tahun 2001 dan seterusnya selama Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini dengan benar, dengan kekuatan Tuhan. Doa adalah solusinya, doa adalah kekuatan utama kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan, fokus hidup kita, kusuklah di dalam membangun sebuah relasi dengan Tuhan untuk benar-benar mencari Dia melalui saat teduh kita, melalui kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itulah saatnya di mana kita juga berdoa. Jadi bukan hanya melulu minta, tapi juga membangun sebuah relasi sampai kusuk, minta waktu dengan Tuhan, ya. Saya setiap pagi berusaha ngambil waktu sekitar 30 menit, ya, bangun, ambil waktu, baca satu ayat, kadang-kadang satu perikop, satu pasal untuk dibaca, direnungkan, untuk menemukan. Saya sedang membangun relasi dengan Tuhan untuk menemukan apa sih yang Tuhan mau katakan kepada saya, apa yang Tuhan mau bicarakan kepada saya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak selalu kita yang bicara, kita juga perlu dengar Tuhan bicara kepada kita, ya. Karena itu butuh waktu yang khusus, butuh waktu yang kusuk dan fokus dengan Tuhan, ya. Lalu yang berikut, doa juga pada saat seseorang sungguh-sungguh sadar bahwa hidupnya penuh dengan dosa, hidupnya penuh dengan kesalahan, maka perlu dia mengakui dosanya dengan cara bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang selama ini dianggapnya benar, tetapi melawan cara Tuhan, melawan jalan Tuhan, berbalik arah dari jalan Tuhan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saatnya kita senantiasa harus berdoa dan berbalik dari cara hidup kita yang salah, yang tidak selaras dengan jalan Tuhan, kehendak Tuhan, yang tidak seprioritas dengan prioritas Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua yang perlu kita renungkan. Jadi kita sudah melihat di sana masih banyak sekali tentang doa itu apa dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa baca dalam Alkitab begitu banyak sekali, ya. Tapi pertanyaan yang kedua yang perlu kita renungkan pada bagian ini adalah, kalau demikian, sepenting apa sih? Sepenting apakah doa itu bagi saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya? Hari ini Bapak sekalian, viral di mana-mana bahwa hidup kita di tahun ini berdasarkan seperti yang saya sudah katakan 2 minggu yang lalu, bahwa hidup kita ini ditentukan oleh pengharapan-harapan yang ditawarkan oleh medsos kepada kita. Bahkan ada juga yang memberikan kepada kita tahun ini akan terjadi ini dan macam-macam, ya. Ada juga orang indigo dan seterusnya yang akan mengatakan yang tidak jelas gitu, ya. Tapi lalu akhirnya kita terpengaruh. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu sekalian, seolah-olah kehidupan orang percaya itu, hidup dan masa depannya itu ditentukan dan atau tergantung kepada kata orang. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sepenting apakah doa itu bagi saya dan saudara sekalian sebagai orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, bahwa hidup dan masa depan saya dan Bapak Ibu sekalian tidaklah ditentukan dan tidak juga tergantung pada apa yang dikatakan oleh orang lain tentang hidup kita. Ya, minggu lalu saya bilang kan, saya pernah terjebak juga dengan lihat uratangan, oh nanti nasib saya akan seperti ini dan seterusnya gitu, ya. Itu sebelum saya lahir baru, tapi setelah saya lahir baru, saya baru tahu bahwa yang menentukan segala hidup kita, masa depan kita ada di tangan Tuhan, ya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus, seringkali kita terjebak, hidup kita ini sangat bergantung, sangat ditentukan pada apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang diomongin oleh orang lain, apa yang diramalkan oleh orang lain. Ya, apa dia tahu hidup kita dengan sesungguhnya apa yang akan terjadi besok? Kan tidak ada yang tahu. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih, pentingnya doa itu bagi kita supaya kita tidak menggantungkan hidup kita kepada kata orang, omongan orang, ramalan orang. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan sedikit pun terpengaruh oleh omongan orang, oleh kata orang, oleh ramalan orang tentang hidup kita dan tentang masa depan kita.
Tapi ambillah waktu untuk berdoa. Karena di dalam doa lah kita akan melihat sesuatu yang sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan ini. Juga kita tidak boleh terintimidasi oleh bisikan-bisikan iblis yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu kita yang penuh dengan kegagalan. Atau selalu memberikan bayangan-bayangan yang penuh dengan kegagalan masa depan kepada kita. Itu adalah pekerjaan iblis. Nanti kita akan bahas itu lain kali pada bulan Februari. Bahwa perjuangan-perjuangan kita hari ini bukanlah perjuangan melawan dunia ini yang kita lihat dengan mata kita. Kita sedang berjuang melawan kuasa gelapan di udara. Ya, oleh karena itu jemaat Tuhan, iblis itu pintar sekali. Dia selalu membisikkan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita, selalu membisikkan hal-hal yang gagal dalam kehidupan kita, dia selalu membisikkan hal yang negatif dalam kehidupan kita. Bahkan memakai situasi, memakai kondisi, memakai orang untuk menanam ya pikiran-pikiran negatif yang membuat kita kemudian jadi lemah. Yang pada gilirannya tatkala kita lemah, kita tidak berdaya. Pada gilirannya tatkala kita tidak berdaya, kita gagal. Lalu kita mulai mempersalahkan Tuhan. Padahal diawali karena kita menerima bisikan iblis. Kita tidak cepat lari dari bisikan itu, datang kepada Tuhan dalam hal doa. Tapi kita lebih banyak mengandalkan diri kita sendiri. Mengandalkan kata orang lain, mengandalkan kata medsos. Jadi akhirnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tanpa sadar kita akhirnya mengalami kegagalan demi kegagalan dalam menjalani kehidupan kita. Kehidupan pribadi, keluarga, ya, karir, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita kurang mengandalkan Tuhan. Lebih banyak mengandalkan diri, lebih banyak menggantungkan hidup kita pada kata orang, ramalan orang. Hidup dan masa depan saya dan saudara sebagai orang percaya, itu sepenuhnya, sekali lagi saya mau katakan, sepenuhnya ada di dalam kuasa Tuhan dan berada dalam firman Tuhan. Ya. Karena itu, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam firman Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, maka karena itu arahkanlah seluruh potensi kita, mata hati kita, telinga hati kita kepada Tuhan yang senantiasa memiliki sebuah rancangan yang selalu mendatangkan damai sejahtera bagi anak-anaknya. Yeremia pasal 29. Yeremia 29. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita fokuskan hati kita, fokuskan telinga kita, fokuskan mata hati kita kepada apa yang Tuhan janjikan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, yaitu arahkanlah seluruh potensi hidup kita, mata hati kita, mata rohani kita kepada Tuhan yang senantiasa menjanjikan, yang senantiasa memiliki sebuah rancangan yang indah, penuh damai sejahtera bagi saya dan saudara sekalian. Ya. Karena itu jemaat Tuhan, itu adalah pentingnya yang pertama. Jadi pentingnya berdoa itu adalah hidup kita, masa depan kita tidak ditentukan oleh orang, tapi di dalam Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, pentingnya doa itu adalah doa dapat mengubah segala sesuatu. Jangan hanya menyanyikan lagu itu. Doa dapat mengubahkan segala sesuatu. Jangan hanya sekedar nyanyinya, harus direnungkan secara dalam. Apa sih yang diubahkan oleh Tuhan di sana? Ya. Kalau Bapak Saudara baca di Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kemudian tadi yang kita baca di Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 ya. Perhatikan di sana ayat 12, apabila kamu berseru dan seterusnya aku akan memberikan kepada kamu. Kemudian 2 Tawarik, 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10, itu tentang siapa? Tentang siapa itu? 1 Tawarik 4
ayat 9 dan 10. Mari kita lihatnya ya, 1 Tawarik itu. Tentang siapa itu? Yabes, ya. Yabes. Mari kita perhatikan di sana. 1 Tawarik yang tadi kita sudah baca. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi oleh ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes mendengar kondisi itu, tahu penderitaannya, kehidupannya, maka dia lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, lalu minta kepada Tuhan untuk mengubah apa yang menjadi pergumulan hidupnya hari ini menjadi sesuatu yang sangat beda sekali, ya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan, kalau kita melihatnya di sana bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya selama dia sungguh-sungguh datang mengandalkan Tuhan melalui doanya dengan sungguh-sungguh serius pada Tuhan. Yang kedua adalah bahwa setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti akan menemukan wajah Tuhan. Itu janji Tuhan loh, bukan janji saya. Itu bukan hanya kata-kata indah, bukan. Itu Tuhan yang berjanji. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi sepenting apa doa itu, kalau kita sungguh mencari Tuhan maka akan terjadi sebuah perubahan. Tuhan akan mengubah segala sesuatu. Tapi kan kuncinya, syaratnya kitalah yang harus bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji kok. Dia akan memulihkan kita. Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara percayai, yang kita sembah hari ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sangat berkuasa, maha kuasa, ya, yang kuasanya tidak pernah terbatas sedikit pun, ya, dan tidak ada satupun yang tidak dapat dilakukannya. Semua dapat dilakukan. Tidak ada mustahil bagi Dia. Bahkan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20, ya, Bapak Ibu sekalian bisa baca di sana ya, Efesus 3 ayat yang ke-20. Bahkan Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Coba kita perhatikan di Efesus sana ya. Efesus. Pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan, jangan pernah membatasi kedaulatan Tuhan, jangan pernah membatasi hakikat Tuhan yang maha kuasa, maha pencipta itu hanya karena kita tidak pernah berdoa. Hanya karena kita tidak mau berdoa, malas berdoa, lalu kita bilang Tuhan tidak pernah menolong kita. Kalau kita serius berdoa, kadang-kadang apa yang kita doakan itu, begitu Tuhan jawab, jauh dari yang kita pikirkan, jauh dari yang kita minta. Ya, kalau saya memberi kesaksian di sini tuh banyak sekali hal-hal yang saya alami selama saya merintis pelayanan di tempat ini. Ada begitu banyak hal yang bagi saya begitu ajaib, di luar dari dugaan pikiran saya. Bapak Ibu Saudara tentu punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi karena itu Bapak saya kalian, jangan pernah membatasi Tuhan hanya karena kita kurang berdoa. Ya. Kalau kita serius berdoa, maka Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan dalam hidup ini ya. Baca sekali lagi, renungkan baik-baik Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 itu. Ya. Tadi kita baca mengenai Yabes di 1 Tawarik. Ya. Yabes, arti namanya itu adalah kesedihan, kesusahan, penderitaan, ya. Itu arti namanya. Jadi
dia sudah menyandang predikat. Jadi Yabes itu sebenarnya selama ini hidupnya itu tertekan, penuh dengan penderitaan, baik penderitaan fisik maupun penderitaan batin, karena menyandang predikat nama yang sangat buruk, kehidupan yang sangat buruk, masa depan yang sangat buruk. Sebenarnya sebagai manusia, bisa saja Yabes itu pasti stres. Dalam keadaan stres dan putus asa dan seterusnya, bisa saja dia lari kepada para dukun, pada orang pinter, kepada orang dan lain carinya. Bisa. Tapi saya bersyukur Bapak sekalian, Yabes tidak melakukan seperti itu. Saat ia benar-benar merasa kondisi hidupnya sudah orang cap dia sebagai orang yang paling jelek, paling susah dan seterusnya, karena predikat hidupnya adalah seperti itu. Orang sudah melihat, aduh, Yabes lagi, Yabes lagi. Hidupnya, hidupnya seperti itu, penuh penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba Bapak Ibu Saudara menyandang sebuah kondisi yang penuh dengan keterpurukan, kita pasti stres. Itu yang dialami oleh Yabes. Tapi kita bersyukur saat ia benar-benar merasa kondisi seperti itu, ia tidak lari kemana-mana, tapi dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, mengakui Tuhan satu-satunya sanggup menolong dia yang maha kuasa. Ya, Tuhan sanggup memulihkan dia dari kehidupannya dan masa depannya yang penuh dengan kesuraman itu. Dan akhirnya Bapak sekalian, apa yang kita lihat di ayat yang ke-9 dikatakan di sana bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang lain. Ya, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang lain. Apa sih maksudnya itu? Bahwa apa yang mustahil bagi dia tadi, justru Tuhan berbuat sesuatu. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu, baik hidup kita hari ini maupun masa depan kita, melalui doa kita, melalui doa kita. Jadi jemaat Tuhan, perhatikan di sana bahwa Tuhan tidak saja memulihkan keadaan Yabes, ya, yang penuh dengan tekanan hidup, penderitaan hidup, label hidupnya, predikat hidupnya adalah yang buruk, tapi Tuhan memberkati dia berlipat ganda. Sekali lagi, Tuhan memberkati dia berlipat ganda. Mungkin kita perlu baca ini janji Tuhan di 1 Korintus 2 ayat yang ke-19 ya. 1 Korintus 2. Mudah-mudahan saya tidak salah catatnya ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan walaupun hidupnya juga tidak luput dari penderitaan, kesusahan, ya, sakit, penyakit dan seterusnya. Tapi kalau orang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan yang diwujudkan melalui doanya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan dengan sangat luar biasa, ya. Dan pemulihan itu dikatakan di ayat yang ke-9 dari 1 Korintus 2 itu adalah berlipat ganda, di luar dari pemahaman kita. Dan karena itu jemaat Tuhan, perhatikan pokok doanya Yabes. Apa sih pokok doanya Yabes? Kembali ke 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Doanya Yabes apa di sana? Ya. Pokok doanya atau isi doanya apa? Agar Tuhan memberkati dia dengan berkat yang melimpah. Agar Tuhan memperluas daerahnya. Dan agar Tuhan senantiasa berada, ya, senantiasa dia berada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya. Itu permintaannya. Kalau dilihat isi doanya itu kan sederhana sekali ya Bapak sekalian ya. Sederhana sekali, tapi jemaat Tuhan yang saya kasih ini, itu bukan dari apa yang keluar dari kata-katanya yang kita lihat hari ini. Tapi sikap hatinya yang sungguh mengandalkan Tuhan,
melalui datang kepada Tuhan dalam doa. Maka doa oleh karena dia percaya kepada Tuhan mengubah segala sesuatu dalam hidupnya. Mengubah hidupnya yang penuh dengan predikat kepahitan, penuh predikat kepedihan, penuh predikat kesedihan, ya, penderitaan, sakit penyakit. Bahkan masa depannya suram. Tapi di dalam Tuhan melalui doa kita, Tuhan dapat mengubah segala sesuatu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 yang ke-9. Kita bisa melihat di sana bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita di dalam Kristus, ya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih alasan pentingnya kita berdoa? Apa alasan pentingnya kita berdoa? Pertama, kita lihat dasarnya, ya. Dasar alasan pentingnya kita berdoa, Mazmur 89 ayat yang ke-14. Saya ingin Bapak Ibu Saudara membaca supaya kita tidak ragu lagi datang kepada Tuhan di dalam doa, ya. Mazmur 84. Ini kita baca ayat ini, ya. Mazmur. Sabar ya Bapak Ibu sekalian. 89 maksud saya, ya. Ayat yang ke-14. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Dasarnya kita perlu datang kepada Tuhan dalam doa supaya Tuhan bisa mengubah keadaan kita menjadi hal yang lebih baik adalah karena Tuhan punya tangan yang maha kuasa, ya. Tanganmu lah, punyamulah lengan dan perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Luar biasa, ya. Pada saat saya membaca ini, saya baru memperhatikan bahwa pentingnya orang mengangkat tangan itu sesuatu menunjukkan kehebatan dan keunggulannya, ya. Kemudian di 118, nomor 118, masih Mazmur. Sudah perhatikan di sana, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian kita semua tidak usah ragu, tidak takut, tidak lagi menjadikan doa itu hanya sekedar ada kesempatan. 118. Ayat yang ke-15 bagian B sampai 16. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan karena itu di Markus pasal yang ke-11, Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Mari kita buka di Markus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yakinlah bahwa apa yang kita doakan sudah kita terima. Tinggal menunggu Tuhan mewujudkannya di dalam hidup saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa sih kita harus benar-benar yakin, mempercayai itu? Di Matius bisa kita lihat di sana, bagi Tuhan tidak yang mustahil. Pada waktu Tuhan memberitahukan tentang kelahiran Yesus di dunia kepada Maria, bagi Tuhan tidak yang mustahil. Dan juga di 2 Tawarik yang tadi kita sudah, 2 Yeremia yang tadi kita sudah baca bersama, ya. Yeremia tadi. Yeremia yang tadi kita sudah baca.
32. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu jangan hanya sekedar tahu tentang doa. Jangan hanya, doa itu adalah begini. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mewujudkan doa itu dalam kehidupan kita dengan tekun dan setia melakukannya dalam hidup saya dan saudara sekalian? Hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saja keadaan saya dan saudara sekalian sedang terpuruk. Mungkin saja situasi-situasi yang kita alami hari ini, di dunia kita hari ini, bahkan tahun ini, mungkin begitu sulit, ya. Ekonomi morat-marit karena dampak dari pandemi. Sakit penyakit di sini sana membuat banyak orang khawatir, ya. Mungkin saja Bapak Ibu saudara sekalian dan saya mengalami perlakuan yang tidak adil. Mungkin saja kita direndahkan oleh orang lain, ya. Mungkin saja kita diabaikan oleh orang lain, bahkan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Mungkin karena kita penuh dengan keterbatasan. Tidak apa-apa, ya. Kadang-kadang orang menilai seseorang itu kan bukan karena kualitas Tuhan yang ada dalam hidupnya, tapi orang menilai seseorang itu karena pangkatnya, kedudukannya, karena gelarnya. Tidak apa-apa Bapak Saudara sekalian. Jangan pernah menjadi kecil hati, putus asa, minder. Walaupun orang memandang kita dengan sebelahnya pun seperempatnya saja. Bukan hanya sebelah ini utuh, seperempatnya. Tidak apa-apa. Datang kepada Tuhan. Percayakan semua hidup kita kepada Tuhan. Percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan sanggup mengubah hal yang mustahil menjadi yang tidak mustahil dalam hidup saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tangan Tuhan kita adalah tangan yang maha perkasa. Dan tatkala kita berada di tahun 2021 ini, ternyata harapan kita tahun 2020 bahwa pandemi atau COVID ini akan hilang. Tapi begitu kita memasuki tahun 2021 justru bertambah banyak. Masalahnya bukan hanya masalah penyakitnya, tapi dampak ekonominya. Dan bukan hanya itu Bapak Saudara sekalian, masalah sosial pun akhirnya bermunculan di sini sana. Belum lagi bencana alam. Belum lagi kedaulatan Tuhan terhadap alam semesta ini di mana terjadi juga kecelakaan di sini sana. Dan ini bukan kata si peramal. Alam ini ada di dalam kedaulatan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Karena itu jangan terjebak, terpengaruh kata para peramal, kata orang, omongan orang. Datang kepada Tuhan, serius kepada Tuhan. Jangan melihat kesulitan itu sebagai sebuah masalah. Harusnya kita selalu memandang orang yang beriman kepada Tuhan itu memandang kesulitan sebagai sebuah peluang untuk Tuhan bisa mengubah kehidupan kita dari yang mustahil menjadi yang tidak mustahil. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah berkecil hati. Aduh Tuhan, kenapa kok tahun 2001 ini kok sama sulitnya lagi ya Tuhan, bagaimana kami menjalani kehidupan kami dan seterusnya. Sebagaimana saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa ada teman yang membuat semacam riset kecil. Ternyata di masa pandemi tahun lalu, dan saya tidak tahu tahun ini ya, ternyata ada begitu banyak, sekitar data yang didapat itu lebih dari 50% orang kena gangguan pencernaan MAH.
psikomatis namanya. Karena orang berpikir tentang pekerjaan, masa depan, pendidikan anak dengan kondisi seperti ini, bagaimana nanti anak saya, masa depan anak dan seterusnya. Hal itu lumrah Bapak sekalian. Tapi firman Tuhan mengatakan pada kita hari ini, jangan pernah abaikan doa. Sepele kelihatannya doa itu, mudah Pak Sas, gampang Pak Sas. Tapi pernahkah kita benar-benar serius, tekun dan setia dalam melakukan doa dalam kehidupan kita? Baik secara pribadi maupun kelompok, di gereja maupun di kelompok kita, di kelompok KPKP, maupun doa rantai, doa kontak. Pernahkah kita serius lakukannya? Karena jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita ingin sukses menjalani kehidupan kita bersama Tuhan di tahun 2001 yang masih penuh misteri, jangan abaikan doa. Jadikan doa pribadi, doa keluarga, doa kelompok, doa rantai, doa kontak menjadi fokus utama, prioritas utama kehidupan kita. Karena hanya dengan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan sumber hidup kita, Tuhan mampu mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi yang tidak mustahil. Amin ya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ada begitu banyak hal yang kami lihat, sesuatu yang mustahil bagi kami di dunia kami hari ini. Tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Karena itu Bapa, tolonglah kami untuk melihat Engkau, memandang Engkau melalui doa kami. Sekalipun kehidupan kami terjepit, mungkin kami sudah berada dalam hanya sekian detik untuk seolah-olah berakhirnya nyawa kami. Bagi Engkau tidak ada mustahil. Engkau pernah melakukan hal yang begitu ajaib bagi banyak orang di dunia ini. Hamba-Mu teringat juga sebuah kisah seorang tentara yang harus bersembunyi di gua. Bagaimana Engkau memakai laba-laba, membuat jaring di lubang gua itu, sehingga musuh yang datang melihat jaring yang telah dipasang oleh laba itu, lalu mengatakan bahwa tidak ada penghuninya. Cara-Mu begitu ajaib, sederhana, di luar dugaan kami. Tapi itulah yang Engkau lakukan bagi kami Bapa. Karena itu ajar kami dengan kerendahan hati untuk mengakui Engkau sumber hidup kami, sandaran utama hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadikan doa sebagai prioritas, sebagai hal yang utama, penting, mendesak dalam hidup kami. Karena melalui doa ada begitu banyak hal yang dapat diubahkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, dalam menjalani kehidupan kami di tahun 2001 ini, yang bagi kami sesuatu yang masih penuh misteri, baik secara pribadi maupun juga secara umum bagi bangsa dan bahkan jemaat ini. Tapi kami belajar meletakkan semua apapun perjalanan hidup kami di tahun 2001 ini ke tangan-Mu Bapa, supaya Engkau dapat campur tangan melalui kesetiaan kami berdoa kepada Engkau, mengubah keadaan-keadaan kami, baik secara penyakit yang dialami oleh setiap anak Tuhan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, dagangan dari setiap anak Tuhan. Mungkin bagi kami sesuatu yang mustahil, bahkan pendidikan anak-anak kami dari PAUD, TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Bagi kami sebagai orang tua, mungkinkah ini sesuatu yang nanti bisa memberikan pengharapan bagi anak-anak kami ke depan. Tapi bagi Engkau tidak mustahil Tuhan. Bahkan proses pertumbuhan hidup kami, baik secara jasmani, sosial, mental, dan secara rohani pun kadang-kadang membuat pertanyaan bagi kami Bapa. Tapi sekali lagi kami sungguh bersandar berharap kepada Engkau, meletakkan hidup kami kepada Engkau, sumber hidup kami, supaya Engkau dapat berbuat segala sesuatu. Juga tatkala kami akan menjalankan semua kegiatan pelayanan kami di tahun ini di gereja ini, pengurus atau badan pengurus jemaat yang baru yang sudah terpilih tentu memiliki berbagai program ke depan.
Tapi semua ini kami meletakkan kepada Engkau Bapa, supaya Engkau sendiri yang akan campur tangan untuk semua apa yang akan kami rencanakan, apakah akan kami programkan, akan kami jadwalkan ke depan ya Bapa. Kami letakkan sepenuh pada Engkau, supaya Engkau akan tolong. Demikian juga pelayanan-pelayanan yang ada, baik pelayanan kepada anak, remaja, pemuda, perkawan, perkarya, kelompok-kelompok yang ada, baik di Gading, Bayan, Keronggahan, gedung pelayanan yang ada di Pajang, Pajarindah, demikian juga yang ada di Gondangan, kelas-kelas pemuridan yang ada, dan semua bentuk pelayanan-pelayanan yang kami sedang persiapkan, sedang lakukan bagi pekerjaan pelayanan tempat ini Tuhan. Kami bersandar sepenuhnya pada Engkau Roh Kudus, supaya Engkau sendiri yang akan campur tangan. Engkau akan melakukan bagian-Mu tatkala kami juga melakukan bagian kami, itu doa kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, kesehatan, ekonomi, setiap jemaat-Mu Engkau berkati. Demikian juga kami mohon Engkau berkati juga untuk gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja Kemah Injil di seluruh tanah air kami Engkau berkati. Juga bangsa kami, rakyat kami Indonesia Engkau berkati. Para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri kabinet, pejabat penegak hukum. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Dan berkati kami semua yang telah datang menyembah Engkau di rumah, di kelompok kami masing-masing. Tuhan memberkati kami Bapa, dan Engkau tolonglah Tuhan, supaya apa yang kami lakukan di dalam ibadah dan penyembahan kami menjadi sebuah persembahan yang sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu Bapa. Dan ampuni kami sadar banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami menyembah dan melayani Engkau. Ampuni kami Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami. Pakai kami setelah selesai ibadah ini untuk menjadi alat-Mu bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dalam setiap kehidupan kita, dari hari-hari kita selalu perlu Tuhan menjamah hati kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ku perlu Kau Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku Tuhan. di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hatiku Tuhan. menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan
Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.